pemegang saham PT Timah yang didominasi oleh Inalum dengan saham terbesar, saham mayoritasnya, itu kembali menetapkan Riza Palevi CS untuk kembali memimpin PT Timah. Kami sangat menyayangkan karena kondisi PT Timah di bawah kepemimpinan Riza Palevi CS ini itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan ataupun tidak membuahkan prestasi untuk negara. Apa yang didapati oleh kepemimpinan Riza Palevi CS ini, kami menganggap bahwasanya ini adalah kegagalan perusahaan milik negara yang sangat merugikan negara, namun diakomodir kembali, dipilih lagi, ditunjuk kembali untuk memimpin PT Timah dengan segala kondisi yang hari ini memang kita anggap ini di luar daripada normal, ataupun kita bisa katakan bahwasanya PT Timah sedang mengalami keadaan abnormal dan dipimpin oleh kelompok-kelompok yang kami anggap itu abnormal juga. Mungkin yang bisa dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir yaitu bagaimana memanggil pemegang saham mayoritas yaitu PT Inalum untuk mengarahkan, memperbaiki PT Timah ini dengan cara melakukan RUPS luar biasa. Karena apa? Saya bisa yakinkan, saya bisa menggaransikan apabila RUPS luar biasa ini dengan komposisi yang tidak berubah, artinya Riza Palevi masih memimpin, itu sama saja pemerintah khususnya negara itu melukai hati masyarakat Bangka Belitung. Dan pada umumnya masyarakat Indonesia, karena apa? Negara membiarkan kejahatan yang dilakukan oleh negara itu terhadap masyarakat itu terjadi di wilayah Bangka Belitung. Itu tidak menutup kemungkinan lagi bahwasanya akan terjadi lagi di daerah-daerah yang lainnya. Ini hanya mungkin contoh kecil di Bangka Belitung, kita tidak tahu, mungkin di daerah yang lain pun sama. Contoh macam di Sulawesi Tenggara mungkin saja belum terblow up. Tapi yang pasti ketika kezaliman negara terhadap rakyatnya ini tetap dibiarkan, maka akan timbul gerakan-gerakan perlawanan yang akan besar ke depannya. Ya, ada kesalahan dalam manajemen PT Timah di bawah kendali Riza Palevi. Karena apa? Mengingat PT Timah ini tidak mempunyai saingan di Indonesia untuk mengeksploitasi bahkan memproduksi timah itu sendiri. Artinya alasan kerugian yang ditimbulkan oleh PT Timah 2 tahun terakhir ini di bawah kepemimpinan Riza Palevi itu menjadi pertanyaan besar buat kami, mengingat hal tadi bahwasanya PT Timah ini tidak mempunyai rival. Artinya PT Timah sudah memonopoli semua timah di Indonesia. Namun apa daya, ternyata hari ini kita saksikan bersama-sama bahwa sejarah tercipta di bawah pimpinan Riza Palevi CS ini, PT Timah itu mengalami kerugian, dan ini adalah presiden buruk buat perusahaan negara. Kita melihat begini, ketika ini analogi sederhananya, ketika memang ada bagian alat tubuh kita itu mengalami luka infeksi, pastinya sudah barang pasti luka infeksi itu harus diamputasi. Karena apa? Ini akan bisa berdampak pada sistem alat tubuh yang lain. Nah, makanya dari itu Riza Palevi hari ini dengan seluruh komposisi direksinya dan maupun komisarisnya itu menjadi timbul pertanyaan buat kami, mengapa figur yang bermasalah ini masih tetap dipertahankan? Apa yang sedang terjadi di dalam PT Timah ini? Jangan sampai anasir-anasir yang muncul di luar itu membenarkan bahwasanya ada praktik dugaan korupsi yang terjadi di PT Timah untuk memperkaya kepentingan para direksinya ini. Nah, ini harus mampu dijawab oleh para pemegang saham untuk segera melakukan RUPS luar biasa, karena PT Timah ini tidak bisa lagi kita anggap perusahaan negara yang tidak mempunyai sumbangsi besar. Tapi PT Timah adalah perusahaan negara yang mempunyai sumbangsi besar
terhadap negara ini. Jadi harus perlu diselamatkan. Karena apabila negara tidak mengambil sikap yang jelas, khususnya para pemegang saham ini melalui Inalum, itu maka akan berdampak bagi pada masyarakat di Bangka Belitung sendiri yang hari ini terasa terdampak akibat eksploitasi yang luas yang dilakukan oleh PT Timah, khususnya kayak semakin di perairan hari ini itu kan mengalami penolakan, dan PT Timah itu tidak boleh seperti itu, dan manajemennya tidak bisa mencari kekayaan itu di wilayah sumber-sumber mata pencarian masyarakat setempat begitu. PT Timah harus merevitalisasi strukturnya. PT Timah harus segera menggelar RUPS luar biasa, mengingat ini bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan eksploitasi tambang. Ini juga bicara tentang nasib masa depan bangsa ketika eksploitasi dilakukan besar-besaran di Bangka Belitung. Itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya Bangka Belitung nantinya akan hilang dari peta Indonesia, dan itu yang kita tidak inginkan. Dan kepada Menteri BUMN Erick Thohir harus segera juga mengambil sikap dengan memanggil PT Inalum selaku pemegang saham mayoritas untuk mendesak menyelenggarakan RUPS luar biasa dan mengganti susunan seluruh direksi yang kami anggap gagal dan yang masih dipertahankan. Ini adalah sebuah pertanyaan besar. Untuk perbaiki negara syaratnya cuma satu, yaitu melakukan RUPS luar biasa dan mengganti dan merombak semua komponen-komponen yang bermasalah. Polisi menangkap 18 mahasiswa peserta unjuk rasa di depan kantor Gubernur Bangka Belitung. Ya, mereka ditangkap karena bertindak anarkistis saat berunjuk rasa. Satu persatu mahasiswa diamankan polisi saat berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Bangka Belitung. Mereka diduga bertindak anarkistis saat menyampaikan pendapat mengkritisi kinerja Gubernur Bangka Belitung selama 3,5 tahun yang dinilai tidak pro rakyat. Sebelumnya mahasiswa membakar ban bekas dan baliho di tengah aksi. Saat menyiramkan bahan bakar, api nyaris mengenai Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fattah sehingga membuat polisi langsung bertindak. Menurut informasi yang kami terima begitu, karena ada beberapa nama yang memang kami selaku teman aktivis juga kenal, dan kami juga sudah cross check dan itu benar adanya. Namun di portal media online bahwasanya ada aktivis Jakarta juga yang ikut ataupun turut serta dalam aksi tersebut. Itu kami garis bawahi selaku kami ini selaku aktivis Jakarta, bahwasanya itu bukan aktivis Jakarta, melainkan itu adalah aktivis Ciputat. Jadi harus digaris bawahi, aktivis Jakarta dengan aktivis Ciputat itu berbeda kulturnya dan secara gerakannya pun berbeda. Jadi yang di framing di media bahwasanya aktivis Jakarta melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa citra buruk di Bangka Belitung itu salah. Itu bukan, saya katakan itu bukan aktivis Jakarta, itu melainkan aktivis Ciputat. Kemudian kaitannya dengan PT Timah, yaitulah pihak kepolisian yang harus menjawabnya. Kami tidak mempunyai kewenangan untuk menjustifikasi bahwasanya PT Timah terlibat atau tidak. Namun inilah tantangannya yang harus dijawab oleh pihak kepolisian, khususnya Kapolri yang baru, untuk membuka ke masyarakat